Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Deoktiana, NPM 17120040. Saya di sini akan meringkas materi 4, 5, dan 6 dari mata kuliah Perspektif Global. Yang pertama, materi 4. Kita tidak sadar bahwa semakin hari cryptocurrency semakin bergeser. Namun sekarang yang kita bahas bukan cryptocurrency-nya, melainkan ada yang lebih penting, yaitu blockchain yang akan dimanfaatkan. Nah, sebelumnya karena kita membahas tentang uang, maka kita akan membahas tentang sejarah uang terlebih dahulu. Dahulu kita menggunakan sistem barter, di mana sistem barter ini itu saya mempunyai barang dan saya akan menukarkan barang dengan nilai yang sama. Itu yang dinamanya barter. Namun, sistem barter ini sangat repot. Misalnya, Anda akan melakukan barter dengan tanah dan hewan sapi. Nah, hewan sapi ini akan kalian bawa. Lalu bagaimana caranya? Nah, di pedagang Cina melakukan transformasi yang disebut replika agar hewan sapi ini dapat diubah menjadi bentuk lain untuk dibawa. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, terdapat raja yang bernama Raja Alatas. Beliau ini raja Turki yang menciptakan sistem keuangan yang dinamakan standar coin. Kemudian muncullah bank yang digunakan untuk menyimpan emas dan menerbitkan surat utang. Pada tahun 1971, Presiden USA akan cetak uang di backup oleh emas. Kemudian USA menggunakan dolar untuk bertransaksi dan terjadilah kurensi. Dan kurensi tidak memiliki intrinsic value dan memiliki buying power. Kemudian di tahun berikutnya ada yang namanya central bank dengan cara blockchain lalu menghilangkan nominasi US dollar dengan mengembalikan backup emas. Lalu adanya transaksi digital dan alat transaksinya adalah kripto. Kemudian pada tahun 2020 ada yang melakukan cryptocurrency dengan investasi pada fluktuasi atau alat transaksi. Jika mata uang yang kita miliki sekarang mempersulit kita untuk bertransaksi, otomatis manusia akan menemukan cara yang lebih mudah. Kemudian pada materi kelima terdapat kolonialisasi. Kolonialisasi ini terdapat pembelajaran dasar bagaimana pemahaman survival of the nation. Survival of the nation ini merupakan kelangsungan hidup bernegara di sebuah bangsa. Seorang pemimpin, jika belum lemhanas, akan gugup melihat dunia, apalagi membuat keputusan. Dalam pelajaran tersebut, strategi menyerangi daerah lain demi kehidupan bangsanya beragam cara. Yang pertama ada penaklukan, kemudian yang kedua kolonialisasi zaman revolusi industri dengan hanya mengambil kekayaan alamnya dan menguasai hukum serta menindas pribumi. Pada tahun 60-an, Bung Karno memiliki strategi untuk mengambil Papua dari Belanda dengan melobi PBB, melobi Amerika, mengadu USSR hingga Indonesia memiliki kekuatan yang paling powerful. Hal tersebut membuat Amerika dan Commonwealth Country dibuat gentar dengan kekuatan tawar yang tinggi. Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia. Begitu juga Pak Harto melakukan hal yang sama untuk Timur Timur. Kolonialisasi 5.0 dipelajari di Akademi Militer yang mengacu pada persatunya Nusantara di bawah Majapahit. Inilah awal sejarah yang membuat Indonesia tersentak dan ditakdirkan menjadi global player karena sudah memakai kolonialisasi 5.0
Padahal Eropa pada periode yang sama masih memakai kolonialisasi 5.0. Kemudian ada imperialisme. Pada zaman dahulu, banyak negara Eropa yang ingin menguasai rempah-rempah Indonesia, salah satunya yaitu cengkeh. Cengkeh memiliki manfaat pada makanan. Yang pertama ada menetralkan bau makanan yang kurang sedap, dan yang kedua membuatnya menjadi harum. Lalu, cengkeh juga bisa dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi. Pada abad 15 terdapat kota yang memiliki peranan penting perdagangan dunia yang disebut Konstantinopel. Konstantinopel pada saat itu merupakan gerbang perdagangan Asia dan Eropa. Pada suatu hari Konstantinopel runtuh setelah dikepung pasukan Turki Ottoman selama 8 pekan. Sejak jatuh, Konstantinopel perdagangan Eropa ditutup dan tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Jatuhnya Konstantinopel berdampak pada seluruh dunia. Dimulainya abad penjelajahan menggunakan jalur laut. Bangsa Eropa yang memulai penjelajahan yaitu bangsa Portugis pada bulan Juli tahun 1511. Dan sebulan kemudian mereka menaklukkan masyarakat Malaka yang akhirnya mereka rampas rempah-rempah dan membawanya ke Eropa. Dengan adanya kejadian tersebut, banyak negara yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Karena manusia memiliki sifat yang tidak puas. Mereka menjajah ke pulau-pulau di Nusantara. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada pada abad ke-19. Imperialisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan tujuan. Negara melakukan imperialisme termotivasi oleh emas, penyebaran agama Nasrani, dan kejayaan. Kemudian terdapat revolusi industri. Saat ini kita berada revolusi industri 4.0, di mana semua kegiatan menggunakan digital, mulai dari komunikasi, kegiatan ekonomi, hingga hiburan. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris. Revolusi industri merupakan perubahan yang cepat dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Faktor revolusi industri ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama terdapat faktor internal, di mana munculnya Rasanse pada abad ke-16. Kemudian munculnya organisasi penelitian, kondisi politik dan keamanan yang stabil di Inggris. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana jajahan luas sehingga mudah memperoleh bahan mentah dan daerah pemasaran. Kemudian kaya akan sumber alam batu bara dan biji besi. Dan paham ekonomi liberal. Nah, sekarang materi ke-6, yaitu ideologi dan paham negara ideologi. Pancasila ibarat hukum manual pedoman bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, dan didiami oleh kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya maupun kepercayaan. Jika kita sepakat dan percaya adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Walaupun kita beragam, pada dasarnya kita sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah tidak membedakan manusia dan menjadi manusia beradab, otomatis tercipta persatuan. Namun, kondisi sekarang, pembakaran tempat ibadah masih terjadi, kemudian tawuran dan kekerasan. Maka dari itu, kita harus paham akan ideologi kita, yaitu Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.